Shalom sidang jemaat yang dikasih Tuhan, selamat hari Minggu, selamat bergabung kembali di dalam ibadah GSJA Jem Yun Long. Langsung saja ke firman hari ini yang saya beri judul 4 fungsi firman Tuhan. Untuk itu saya undang sidang jemaat membaca firman Tuhan dari 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Seperti biasa, yang bisa bangkit berdiri membaca bersama-sama, mari kita lakukan. Kalau tidak bisa, silakan dengarkan dengan seksama. Mari kita baca 2 Timotius pasal 3 ayat 16. 2-3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur oleh karena firman-Mu, Tuhan, yang terus membimbing kami, Tuhan, meneguhkan kami, Tuhan, menolong kami di dalam langkah iman kami sebagai anak-anak-Mu, Tuhan. Hari ini kami ingin belajar lebih lagi akan fungsi daripada kebenaran firman-Mu, berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, mari kita semua katakan amin. Puji Tuhan. Saudara, dari 2 Timotius 3 ayat 16 ada 4 poin fungsi firman Tuhan yang saya pelajari. Yang pertama dikatakan di situ, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Firman Tuhan mengajar kebenaran. Itu poin yang pertama. Roma 15 ayat 4 berbunyi, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Jadi saudara, firman Tuhan ada bukan hanya untuk dibaca lalu kita lupa, tetapi untuk kita membaca dan mempelajarinya supaya kita bisa berpegang teguh kepada kebenaran tersebut dan terutama kepada pengharapan yang kita miliki di dalam langkah iman kita sebagai anak Tuhan yang percaya. Katakan amin, ya. Jadi orang Kristen itu bukan sekedar KTP, bukan sekedar pegang Alkitab, tetapi membaca, merenunginya, mengerti apa yang firman Tuhan katakan. Dan kita hanya bisa mengerti daripada firman itu sendiri, daripada gaya hidup kekristenan itu sendiri pada saat kita membaca dan merenungi firman Tuhan, ya. Bukan hanya sekedar bawa Alkitab ke gereja, dan bukan hanya sekedar bahkan membaca saat pendeta mengajak untuk bangkit berdiri dan membaca. Tetapi pada saat kita membaca dengan sungguh-sungguh dan mengerti sungguh-sungguh apa makna daripada Alkitab tersebut, mendengarkan khotbah daripada firman Tuhan, maka kita akan terarah di dalam kehidupan kita. Jadi kita mendapatkan pengajaran yang baik. Dan ini bukan saja berbicara tentang pengajaran firman dalam arti untuk iman kita, ya, dalam arti secara religi, secara agama, tetapi lebih daripada itu di dalam kehidupan kita sendiri. Mazmur 32 ayat 8 berbunyi, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Ini Tuhan mengajarkan kepada kita jalan, langkah, arah, ya, apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita, dan bahkan memastikan kepada saya dan saudara bahwa Tuhan memiliki mata yang tertuju kepada saya dan saudara, dan Dia tidak segan-segan akan memberikan nasihat kepada saya dan saudara. Kalau arah yang ini yang paling terbaik, arah yang ini yang paling bagus untuk saya dan saudara, ya. Ini fungsi daripada firman Tuhan. Bukan hanya sekedar untuk kehidupan spiritual kita, tetapi bahkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara-saudara. Keputusan demi keputusan yang harus kita ambil, ya. Pada saat kita membaca firman Tuhan, maka ada pertimbangan yang datang daripada firman Tuhan tersebut, yang dapat menghasilkan keputusan-keputusan yang saya percaya dan saya amini adalah yang terbaik bagi saya dan saudara saat kita mengambil keputusan oleh karena pertimbangan dari firman Tuhan tersebut. Yang percaya katakan amin, ya. Jadi sangat penting sekali kita membaca, merenungi, mengerti firman Tuhan. Supaya apa? Supaya hidup saya dan saudara terarah, baik secara spiritual, baik secara kehidupan sehari-hari, saudara-saudara. Di tempat kerja kita, persahabatan kita, di dalam hubungan keluarga, dan lain sebagainya, terarah oleh karena firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yang kedua, saudara-saudara, 2 Timotius 3 ayat 16 kembali dikatakan di sini, yang kedua, untuk menyatakan kesalahan. Nah, ini poin yang kedua. Fungsi firman Tuhan adalah untuk menyatakan kesalahan. Ibrani 4 ayat 12 berbunyi, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Ini fungsi kedua daripada firman Tuhan, untuk mengingatkan kepada kita, kamu salah, ya. Menunjukkan kepada kita, ini jalan yang salah, ini keputusan yang salah, ini tindakan yang salah,
Ini kebiasaan yang salah ya. Sangat penting ya di dalam kehidupan saya dan saudara. Sekali lagi dari sisi spiritual sangat penting ya. Dari sisi religi, sisi agama. Sangat penting di dalam langkah iman kita sebagai anak Tuhan untuk tahu apa yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Apa yang salah di mata Tuhan supaya kita menjauh dari hal-hal tersebut. Tetapi juga di dalam kehidupan sehari-hari firman Tuhan akan menyatakan kesalahan demi kesalahan ya. Untuk kita tahu bahwa ini hal yang tidak baik. Misalnya mencuri itu bukan cuma sekedar religi, bukan hanya sekedar spiritual, bukan hanya sekedar 10 perintah Tuhan jangan mencuri. Tetapi kalau kita mencuri itu masuk penjara saudara-saudara. Dan ini yang akan dinyatakan oleh firman Tuhan. Makanya firman Tuhan katakan jangan mencuri, bukan cuma supaya kita tidak melanggar firman Tuhan atau melanggar perintah Allah, tetapi juga supaya kita jangan masuk penjara saudara-saudara ya. Menyatakan kesalahan ya. Jadi di sini sebagai tuduhan memang ya, menyatakan ini loh kamu salah, ini loh kamu salah. Tetapi perbedaannya ya antara pernyataan kesalahan yang firman Tuhan berikan dengan pernyataan kesalahan atau tuduhan yang diberikan oleh iblis itu adalah dari iblis itu menjatuhkan. Kamu salah, kamu tidak berharga, kamu tidak berarti. Tetapi firman Tuhan menyatakan kesalahan untuk kemudian kita masuk kepada poin yang berikutnya, yaitu memperbaiki kesalahan ya. Jadi kita bukan cuma dituduh, tetapi kita dituduh lalu kita dibela sama Tuhan ya. Kita diperbaiki kesalahannya ya. Seperti 2 Timotius 3 ayat 16 kembali dilanjutkan di situ ya, setelah menyatakan kesalahan untuk apa lagi? Untuk memperbaiki kelakuan. Jadi Tuhan melalui firman-Nya menunjukkan kesalahan demi kesalahan yang kita lakukan bukan untuk menghukum kita, tetapi justru untuk membebaskan kita dari kesalahan demi kesalahan tersebut ya. Tuhan menyatakan kesalahan yang kita lakukan untuk kemudian dapat diperbaiki. Yang percaya katakan amin ya. Jadi saudara-saudara, mari saudara-saudara kita lihat dari Roma 12 ayat 2. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan apa yang sempurna. Tuhan tidak pernah punya rencana untuk menyatakan kesalahan kepada kita supaya kita ditindas, supaya kita dihancurkan, supaya kita dihukum habis-habisan ya. Tetapi Tuhan menyatakan kesalahan supaya kita mulai belajar membedakan ini salah. Jadi kita tidak lakukan lagi, kita mulai lakukan yang benar. Yang percaya katakan amin. Filipi 2 ayat 14-16 berbunyi, lakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda sebagai anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Jadi saudara, saat kita ditunjukkan kesalahan demi kesalahan oleh firman itu, firman yang sama dari Tuhan saya dan saudara ini juga yang akan memperbaiki kesalahan tersebut. Karena tidak ada rancangan Tuhan yang menunjukkan kesalahan kita untuk kemudian kita sekali lagi dihancurkan atau dihukum habis-habisan. Tetapi justru supaya dikatakan di sini kita menjadi tidak beraib dan tidak bernoda. Maksud Tuhan menunjukkan kesalahan supaya kamu jangan lakukan itu lagi dan kamu tidak terlihat salah lagi, melainkan kamu benar karena memang kamu sudah berdiri di posisi yang benar. Sudah tidak lagi ada di posisi yang salah, sudah tidak lagi melakukan yang salah. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Poin yang terakhir saudara-saudara, 2 Timotius 3 ayat 16 berbunyi, dilanjutkan yang terakhir, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Loh, ini sama dengan mengajar benar. Beda tipis saudara-saudara. Jadi firman Tuhan itu mengajar saya dan saudara, artinya apa yang kita tidak tahu, oleh karena firman Tuhan kita menjadi tahu. Tetapi berapa banyak orang Kristen yang sudah tahu tapi juga tidak melakukannya. Kenapa? Karena kurang latihan ya. Jadi cuma dengarnya saat ke gereja, oh iya dengar, atau bahkan saat ikut Bible study atau ikut home group, oh iya dengar. Tetapi tidak membaca sendiri hari demi hari, waktu demi waktu ya, mentrain atau melatih diri sendiri untuk terus memperdalami firman Tuhan tersebut. Jadi poin yang keempat saudara-saudara, fungsi firman Tuhan untuk memperdalam kebenaran itu. Jadi percuma saudara hanya cuma tahu kebenaran, mengerti kebenaran, tapi kalau tidak memperdalam, saudara ya nggak bakal benar-benar tertancap ya sungguh-sungguh di dalam kebenaran tersebut. Roma 10 ayat 17 berbunyi, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus.
benar sekali saudara mendengarkan firman Tuhan, iman timbul. Tetapi kalau saudara berhenti mendengarkan firman Tuhan, ya iman itu mati lagi saudara-saudara ya. Jadi firman itu harus terus didengarkan, harus terus dibaca, harus terus dimengerti, harus terus dipelajari, harus terus diperdalami supaya iman saya dan saudara menjadi semakin dalam di dalam Tuhan. Yang percaya katakan amin. Amsal 22 ayat 6 berbunyi, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Jadi berbicara periode, Tuhan tidak pernah mengajak saya dan saudara membaca firman Tuhan hanya sekali-sekali atau sekali dua kali, tetapi terus-terusan saudara-saudara ya. Pada saat berbicara mendidik anak muda, itu kan gak cukup sekali saudara-saudara ya. Kita membesarkan anak dari kecil sampai remaja, sampai orang muda, sampai dewasa ya. Itu kita terus tanami ya. Baik itu firman Tuhan, baik itu nilai kekristenan, baik itu nilai-nilai di dunia. Bagaimana caranya makan pakai tangan kanan sendoknya, bagaimana caranya menyapa orang, bagaimana caranya untuk sopan santun dan lain sebagainya. Itu kita terapkan dari kecil. Supaya apa? Saat besar nanti dia terus melakukannya ya. Jadi di sini kita diingatkan bahwa firman Tuhan itu berfungsi untuk memperdalam ya kebenaran yang sudah kita ketahui tersebut supaya kita tidak akan pernah melupakannya. Kalau cuma sekali dua kali kita baca firman Tuhan, maka pasti kita akan lupa saudara-saudara. Situasi berganti, kita juga lupa ya. Masalah berganti, kita lupa. Tetapi pada saat kita memperdalam kebenaran firman Tuhan, maka situasi, masalah apapun yang terjadi di sekeliling kita, kita akan tetap paham akan kebenaran firman Tuhan dan berpegang teguh pada kebenaran tersebut. Yosua 1 ayat 8 berbunyi, jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkan siang dan malam. Jadi nggak cuma sekali-sekali, bahkan setiap hari harus berkali-kali, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ini kata kuncinya, supaya kita berhasil, supaya kita beruntung, supaya kita boleh memperoleh segala sesuatu yang baik dari Tuhan. Dan itu bukan saja dalam hal religi sekali lagi, atau hal spiritual kita, atau hal yang menantikan kita nanti di dalam kekekalan, tetapi bahkan di dalam kehidupan kita saat ini juga, supaya hal-hal yang baik saja yang terjadi dalam kehidupan kita saat kita terus berpegang teguh kepada firman Tuhan, saudara-saudara ya. Ya, pada saat kita benar-benar memperdalam firman Tuhan, kita tidak melupakan firman Tuhan, apa yang diajarkan, segala macam kebenarannya, maka kita tidak akan meninggalkan firman tersebut. Saudara, sangat penting untuk saya dan saudara tidak meninggalkan firman. Kenapa? Sekali lagi, Tuhan tidak pernah memberikan firman itu untuk semata-mata nyuruh-nyuruh saya dan saudara-saudara ya. Semata-mata untuk menghukum saya dan saudara-saudara firman Tuhan. Tidak. Tetapi Tuhan memakai firman Tuhan sekali lagi untuk mengajarkan saya dan saudara-saudara supaya kita tahu. Lalu saat kita melakukan kesalahan, ya kita ditunjukkan ini salahnya seperti ini. Lalu nggak stop di situ ya. Tapi kesalahan ditunjukkan supaya Tuhan ngajarkan yang mana yang benar. Ini loh Tuhan perbaiki. Ini cara yang benar. Lalu setelah itu Tuhan mau kita terus memperdalam. Firman berfungsi untuk memperdalam ya kebenaran yang sudah kita ketahui tersebut. Supaya apa tadi dikatakan? Supaya kita berhasil, supaya kita beruntung ya. Tuhan sekali lagi bukan cuma sekedar mau nyuruh-nyuruh dengan firman-Nya, tetapi firman yang Tuhan berikan itu ya benar dalam bentuk suruhannya lah, instruksinya, larangannya, ya perintahnya, semua diberikan Tuhan supaya apa? Supaya saya dan saudara berhasil hidup dengan baik, baik itu saat masih ada di dunia, baik nanti di kehidupan yang kekal. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, shalom, saya harap ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati, selamat hari Minggu.